Ini adalah arena meja makan yang menjadi ritual kami mendengar pesan Bapak setiap malam. Kalau weekend, Sabtu siang, atau Minggu siang. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah kaget menghadapi Bapak, karena dia memperlakukan kami seperti sebuah organisasi juga. Jadi dia ingin bicara kalau kumpul semua, dan pakai poin nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itulah aslinya Bapak di rumah yang tidak berbeda dengan di luar. Arena makan, setelah makan adalah arena penting. Selama makan, kami nggak boleh bicara. Kalau bicara seadanya. Setelah makan, barulah kita bicara. Itu pun ada waktunya. Bagi kami, lebih dari 50 tahun menyaksikan hidup Bapak kami ini memang seorang mesin. Bangun tepat waktu, makan tepat waktu, tidur siang tepat waktu. Kalau ada tamu datang setelah jam 1, ya harus tunggu sampai dia bangun lagi. Olahraga tepat waktu, membaca firman tepat waktu. Begitu beliau berubah ritmenya, dia galau. Lalu Bapak kami ini memang buat rencana aktivitas itu detil. Dia punya agenda yang masuk ke sakunya, dan agenda ini dapatnya dari airline. Dia waktu itu favorit kalau terbang ke seluruh dunia kan pakai KLM. Jadi agenda KLM. Itu selalu 2 tahun setelahnya, jadi tahun ini dan tahun ke depan. Kami terbiasa melihat itu sudah dicoret. Jadi April tahun depan, September tahun depan, aktivitasnya sudah ada. He's very well planned for everything. Dan Bapak kami ini mesin, tapi kami juga merasa immortal. Immortal itu seperti nggak kebayang dia pergi, nggak kebayang dia meninggal. Dia selalu ada dan kuat. Sehingga walaupun dia sakit sejak tahun lalu, bulan Maret, seperti tadi di video tadi, sakit sembuh, kami menangis. Ternyata kami tidak siap sepenuhnya tidak menangis. Kalau dikatakan Bapak supaya tidak menangis, rasanya kami tidak bisa itu. Dan saya sampai hari ini pun susah tidur, dan ternyata Bapak sangat membekas. Nah, kami ingin bagikan ajaran apa saja yang kita semua sudah tahu. Bapak ini memang unik karena lahir dan besar di zaman sulit, yang paling sulit yang pernah ada. Di zaman Jepang, di Seborong-Borong, itu luar biasa sulitnya. Dia dari kecil sudah berlari untuk berlari pagi-pagi subuh untuk memperoleh susu. Semua dia tulis di bukunya. Hingga di Siantar yang keras waktu SMA, lalu ke Jakarta. Dan ini waktu di Jakarta ini, pengalaman Jakarta ini sering dia bicara bagaimana dia merasakan minoritas yang triple atau 4 kali minoritas ya, selain agama. Waktu itu suku Batak di Jakarta dianggap negatif. Kemudian pendidikan dari kampung lagi. Dia BTL dari Siantar langsung ke Jakarta. Tapi dia memang selalu usahakan terbaik. Nah, dia juga hidup di Jerman di masa yang baru bangkit dari perang. Beda sekiranya dia 10 tahun lagi kemudian ke Jerman seperti Habibie atau tahun 70-an, di mana Jerman sudah baik. Saat itu Jerman sangat sulit. Makan itu sekali 2 kali sehari. Weekend pun kerja. Dan pengalaman inilah yang menempa dia. Pengalaman inilah 5 tahun di Heidelberg bersama orang-orang Jerman yang baru bangkit dari perang menjadi internalized di dalam dirinya. Sehingga bagi dia itu hidup santai atau vacation itu suatu hal dosa. Karena bagi dia tuh kita harus bersakit dahulu. Belum selesai perjuangan ini untuk dapat yang terbaik. Karena apa? Karena kita berhutang atas kebaikan Tuhan. Dia selalu merasa, dan dia selalu berpikir kepada kami, dan ini jadi berat bagi kami di sekolah. Kalau nilai kita tidak A atau tidak 10, kita tuh menyia-nyiakan kebaikan Tuhan. Semua yang kita peroleh tiap hari.
Jadi kalau kita bagus prestasi pendidikannya memang sewajarnya. Saya nggak pernah mengingat dia mengatakan hebat ya kamu ya, selamat ya kamu. Walaupun dia bangga kami sekolah baik ya, misalnya masuk ITB, tapi di balik itu dia bilang itu seharusnya. Nah, mengenai keuangan, Bapak ini memang cermat dan detail. Bapak ini sangat hands-on detail. Kami ingat pulang kantor sore-sore atau malam, kalau di meja dia tekun menulis-nulis, mencoret-coret, menghitung uang, lalu kemudian pakai kalkulator, kalau perlu bahkan dia nggak perlu kalkulator, daya hitungnya cepat sekali. Dia selalu selesaikan laporan keuangan sebelum event berada. Dan dia selalu bilang, laporan keuangan ini penting dan di gereja sering diabaikan. Jadi melaporkan berapa yang digunakan, kepada siapa, kepada donatur, dan selalu bilang terima kasih. Sering dalam kegiatan gereja itu, we take it for granted, menganggap biasa kalau ada donasi atau pemberian. Bagi dia adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan.